Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Pastinya sehat selalu dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Baik, kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membuat soal uraian atau ujian dalam bentuk esai di Google Classroom dan bagaimana cara mengoreksinya di Google Classroom tersebut. Lalu Bapak Ibu, nanti di dalam video ini saya akan coba membahas ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana cara memberikan skor untuk soal tersebut. Kemudian bagaimana cara siswa mengerjakan ujian dan cara mengoreksi hasil ujian seperti apa. Lalu nanti juga kita akan coba melihat bagaimana cara merilis ya, bagaimana cara merilis skor supaya siswanya juga bisa melihat hasil dari ujian mereka ya. Kemudian nanti kita juga coba membahas bagaimana caranya merekap nilai siswa tersebut. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja kita praktekkan ya Bapak Ibu ya, kita praktek. Sudah sampai di halaman Google ya, silakan Bapak Ibu langsung saja masuk ke aplikasi Google-nya Bapak Ibu. Kita mau masuk ke dalam halaman Google Classroom kita. Silakan diklik saja. Lalu cari Google Classroom-nya, cari Classroom-nya Bapak Ibu, klik saja. Lalu selanjutnya, selanjutnya, masih loading Bapak Ibu. Sudah di halaman Google Classroom. Ini halaman Google Classroom-nya. Ini kelas-kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ya, silakan langsung saja cari kelas yang akan kita buatkan soal uraiannya Bapak Ibu. Ya, misalkan saya mau masuk ke kelas ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam kelas. Lalu di sini Bapak Ibu silakan pilih yang tugas kelas, ya, tugas kelas yang ini Bapak Ibu. Pilih tugas kelas. Oke, sudah di tugas kelas. Di sini klik buat Bapak Ibu ya, klik buat yang ini, buat, lalu buat pilih yang tugas kuis, lalu kita berikan judul Bapak Ibu, judul ujian kita, misalkan ulangan atau UH 3 KD 3.1. Oke. Kemudian silakan diisi petunjuknya, boleh diisi, boleh juga tidak Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada tambahkan atau ada juga buat. Tapi kita tidak pilih ini, tapi kita mau masuk langsung saja di blank quiz-nya. Klik saja blank quiz-nya. Ya, sudah di halaman ini. Kita akan buat judulnya dulu. Kita buat judul blank quiz-nya dulu. Ya, judulnya di sini kita isi saja UH 3 KD 3.1. Oke. Lalu ini juga silakan diganti saja Bapak Ibu ya. Tinggal diganti saja, ini juga boleh di copy saja di sini, dari sini. Oke, sudah. Langsung diklik saja, langsung berubah ya. Oke Bapak Ibu, di sini silakan buat semacam deskripsi formulirnya atau petunjuk penggunaannya atau deskripsi dari ulangan harian KD 3.1 ini. Ya, silakan Bapak Ibu dibuatkan. Misalkan perlu diberikan juga
tidak usah, tidak apa-apa. Oke, langsung saja kalau sudah kayak gini Bapak Ibu, langsung kita butuh yang namanya daftar diri siswa kita ya. Kita klik yang ini ya, yang ini ya Bapak Ibu ya, yang tambahkan judul deskripsi, klik yang itu, lalu kasih judulnya. Kita butuh data dirinya ya, data diri siswa gitu ya, siswa. Oke, lalu di sini deskripsinya boleh diisi, isilah data diri Anda dengan benar, Oke. Lalu di bawahnya kita akan buat apa Bapak Ibu? Setelah data diri kita butuh yang namanya nama ya, nama. Jadi di sini silakan klik nama siswanya, nama. Oke, lalu di sini kita pilih yang jawaban singkat saja, jawaban singkat ya, jawaban singkat. Jadi siswanya hanya menjawab namanya. Oke, kalau sudah di sini wajib diisi ya, di bawahnya wajib diisi. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita tambahkan pertanyaan. Kita butuh misalnya mata pelajarannya apa ya, mata pelajaran. Nah, sudah. Kalau sudah, ini juga wajib diisi, jawaban singkat saja. Kalau Bapak Ibu mau buat pilihan ganda atau drop down boleh, berarti ada pilihan-pilihan mata pelajarannya di situ. Kalau sudah, ini sudah, butuh apa lagi? Terserah Bapak Ibu mau masukkan nomor handphone atau mau masukkan nomor absen atau mau masukkan token boleh ya, perlu token boleh juga di sini. Tapi saya hanya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal uraian ini ya, dan mengoreksinya langsung di Google Classroom. Oke, ini sudah. Kita butuh ini data diri siswa sudah. Jadi di sini kita butuh lagi yang namanya pemisah gitu ya, karena kita mau buat bagian yang kedua untuk soalnya. Jadi kita klik yang tambahkan bagian atau section di sini ya, yang di bawah sini. Silakan klik tambahkan bagian. Oke, sudah. Di sini bagian yang kedua, silakan dikasih judulnya misalkan soal ya. Soal ujian. Nah, di sini silakan buat semacam deskripsinya ya, atau petunjuk pengerjakan soalnya gitu ya. Misalnya kerjakan soal ujian ini dengan teliti ya. Kemudian bisa ditambahkan juga kerjakan dengan benar gitu ya, kerjakan dengan benar. Kalau mau ditambahkan lagi boleh ya, silakan saja. Kemudian misalkan cukup dulu ya. Sudah. Kalau sudah, ini tinggal kita tambahkan lagi. Ini kan bagian 2 soal. Nah, kita butuh selanjutnya soal nomor 1 misalkan ya. Kita tinggal tambahkan pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Tambahkan pertanyaan di sini. Oke, pertanyaan nomor 1 di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan dari laptop Bapak Ibu, bisa ambil dari sana, tinggal di copy saja, langsung tempelkan di sini ya. Atau Bapak Ibu mau buat langsung di sini juga boleh. Nah, saya sudah buatkan pertanyaan sini, jadi saya tinggal copy saja Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah buatkan di sini.
di My Dokumen saya ambil dari sini. My Dokumen, lalu saya ambil dari mana ya? Dari sini. Oke, soal. Oke, saya sudah buat di sini, jadi saya tinggal copy saja soalnya. Saya buka, oke, di sini saya boleh copy semua, boleh ya. Jadi saya tinggal ini aja, nanti cut saja ya. Kalau oke, saya copy, saya kembali ke sini. Oke, tinggal kita tempelkan saja di sini pertanyaannya. Lalu kalau tadi kan saya copy semua tuh. Nah, ini sini saya hanya mau masukkan nomor 1 saja. Oke, tinggal di cut ya. Ini nomor satunya kita buang saja. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Nah, Bapak Ibu, karena ini pertanyaan uraian ya atau esai, maka Bapak Ibu pilih yang bukan pilihan ganda, bukan juga jawaban singkat, tetapi pilih yang paragraf ya. Kenapa paragraf? Karena kolomnya akan lebih banyak daripada jawaban singkat ya. Silakan pilih karena ini uraian ya. Kalau sudah di sini Bapak Ibu, di bawahnya kan ada wajib diisi. Nah, sebenarnya ini tidak perlu ya, tidak perlu kita pindahkan wajib diisi karena siswa bisa saja tidak bisa mengerjakan ini. Jadi otomatis dia tidak akan mendapatkan nilai gitu ya. Oke, yang perlu kita perhatikan sini adalah kita klik yang kunci jawaban ini ya, kunci jawaban ini bawah ya. Oke, di kunci jawabannya Bapak Ibu, di kunci jawabannya kita tidak akan memasukkan jawaban dari soal ini di sini ya. Kalau per PG atau pilihan ganda ini kita sudah langsung tentukan jawabannya apa gitu ya, langsung tidak centang. Tapi kalau uraian tidak perlu Bapak Ibu karena nanti kita akan memeriksanya secara manual seperti ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan di sini adalah hanya memberikan skor atau poin untuk soal ini, soal nomor 1. Poinnya misalkan dari tingkat kesulitan soalnya terserah Bapak Ibu mau kasih berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu buat soal 5 soal untuk ujian ini, maka otomatis kan jumlahnya harus 100 gitu ya, 100 poin. Berarti per soal itu 20 gitu ya. Dan itu tergantung dari kesulitan, tingkat kesulitan soal tersebut. Oke, saya kasih soalnya poinnya 20 lah. Ya, karena saya akan membuat soal 20 soal. Kalau sudah, Bapak Ibu, saya akan membuat soal 5 soal maksudnya, 5 soal. Jadi 20 kali 5 sama dengan 100 totalnya. Nomor 1 sudah kita selesaikan saja, lalu kita akan lanjut ke nomor 2 gitu ya. Nomor 2-nya kita tambahkan ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita tambahkan pertanyaan lagi yang ini. Ya, yang tanda plus ini silakan tambahkan pertanyaan lagi. Oke, di sini tadi saya sudah copy, sekarang saya paste lagi di sini. Saya ambil hanya nomor 2-nya saja. Oke. Kuat lagi. Jadi gampang Bapak Ibu, kita tidak perlu kembali lagi ke Word tadi ya. 1 kali saja. Oke, di sini juga sama dengan nomor 1, hanya kita pilih paragraf ya pilihannya. Lalu ini tidak usah wajib diisi, kunci jawaban kita kasih poin untuk nomor 2-nya 20 juga ya. Kalau sudah selesai. Lanjut lagi nomor 3, seperti biasa Bapak Ibu, klik saja yang ini, tambahkan pertanyaan. Kita buat pertanyaannya di sini lagi, saya paste lagi di sini, lalu saya ambil hanya nomor 3-nya saja, kita cut ya. Oke, di sini sudah nomor 3, di sini juga paragraf saja. Oke, lalu kunci jawabannya kasih poin saja 20 ya, 20. Oke, sudah selesai. Lanjut ke nomor berikutnya. Saya tambahkan lagi ya, nomor 4 misalkan. Saya di sini buat lagi
Cut lagi, saya buang nomornya. Ini juga paragraf Bapak Ibu, jangan lupa. Kemudian jawabannya kita kasih poin juga ya, poinnya 20. Selesai. Lalu nomor terakhir, nomor 5 ya, nomor 5. Oke, nomor 5 sudah. Ini juga paragraf. Lalu ini kunci jawabannya saya kasih 20 juga poinnya. Oke, sudah selesai. Soalnya sudah kita buat Bapak Ibu. Ada soal nomor 1, 2, dan 3, 4, 5 di sini ya. Nah, ini identitas siswa juga sudah, judul ulangan kita juga sudah. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit ya, biar lebih cantik soal kita. Kita poles sedikit dengan tema yang ada di sini ya. Tinggal pilih yang ini Bapak Ibu, yang di atas ini. Tema. Terus pilih gambar. Nah, Bapak Ibu mau gambar yang mana? Ya, tinggal pilih saja, misalkan Bapak Ibu yang ini ya. Pilih yang ini. Tinggal centang saja, lalu kalau sudah pilih ini. Pilih saja ya. Dua kali. Klik 2 kali. Sudah? Oke, otomatis ini sudah masuk sini. Kalau mau warna lain boleh, tinggal kita ganti-ganti saja. Nah, misalnya warna ini biar lebih menarik gitu ya. Tinggal kita ganti warna di sini Bapak Ibu. Oke, sudah. Soalnya sudah, kita tutup ini. Nah, karena ini soalnya adalah soal uraian atau esai, maka kita perlu setting ya. Caranya Bapak Ibu sini, karena kita akan periksanya secara manual nanti. Di sini kita setelannya, masuk ke setelan, setelannya klik, lalu di pengaturan umumnya atau setelan umumnya, silakan di sini centang batasi 1 tanggapan saja gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengerjakan 1 kali saja ya. Oke. Kemudian kita buat di kuisnya. Di sini di kuisnya itu kita pilih yang ini Bapak Ibu ya, yang rilis nilai, karena kita koreksinya secara manual gitu ya. Kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual ya. Jadi kita klik yang ini ya, jangan yang ini segera setelah setiap pengiriman, tidak, tapi kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Oke, sudah. Aktifkan koleksi email. Oke. Sudah, di sini sudah, yang umumnya juga sudah ya. Oke, kuisnya sudah. Kalau sudah, kita simpan saja. Oke Bapak Ibu, ini soal yang sudah kita buat. Jadi untuk 5 soal ini total poinnya adalah 100 dari 5 soal ya. Kita sudah selesai buat soal, kita tutup saja boleh ini, karena otomatis sudah disimpan di Google Drive kita Bapak Ibu ya. Tinggal kita tutup saja. Oke, kita kembali lagi ke tugas kelas ya, tugas kelas yang kita buat di sini. Oke. Di sini silakan Bapak Ibu mau menambahkan petunjuk juga boleh. Misalkan jangan lupa berdoa ya, lupa berdoa gitu ya. Kemudian kerjakan dengan memperhatikan waktu pengerjaan. Oke. Sudah, mau ditambahkan lagi boleh. Kalau sudah Bapak Ibu, tinggal kita atur sini Bapak Ibu. Ya, di sebelah kanan ini silakan diatur. Mau dijadwalkan boleh. Nah, di sini kita jadwalkan dulu
Ya, kita jadwalkan dulu. Soal ini akan diujikan kapan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini harus harus di setting dulu atau dijadwalkan dulu. Kalau misalkan soal ini mau diujikan sekarang, ya Bapak Ibu tinggal langsung tugaskan saja, gitu ya. Tapi kalau misalkan soal ini mau diujikan besok atau kapan, gitu ya, berarti Bapak Ibu harus jadwalkan dulu, gitu ya. Di sini misalkan soal ini akan dikerjakan pada tanggal 26 misalkan, 26 Juli misalnya, 26 Juli berarti kan besok, gitu ya. Jam 14 misalnya 14.25 di sini. Berarti otomatis kalau kita setting ya, jadwal ini berarti nanti pada tanggal 26 Juli tahun 2020 pada pukul 14.25 ini soal ini akan otomatis terilis dan akan masuk ke akun siswa, gitu ya. Walaupun sekarang kita jadwalkan, gitu ya. Sekarang kita jadwalkan, tetapi masuknya nanti, gitu ya, masuknya nanti besok pada tanggal 26 pada pukul ini baru otomatis akan terilis di akun siswa atau di email siswa, gitu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu kalau misalkan memang kita mau jadwalkan, tinggal kita jadwalkan, gitu ya. Lalu oke, ini sudah ada di sini, gitu ya. Ini soalnya di sini UHKD 3, gitu ya, 3.1 dijadwalkan besok, gitu, untuk besok jam 14.30, gitu ya, jam 14. Jadi pada besok hari jam 14 baru soal ini akan aktif. Ini belum aktif dan tidak akan terlihat sama sekali di akun siswa. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita coba edit lagi, gitu ya. Kita edit. Nah, saya mau setting tenggat waktunya di sini. Tenggat waktu maksudnya batas pengerjaannya kapan, gitu ya. Nah, besok kan dirilisnya, gitu ya. Besok dirilis soal ini, ya. Maka jam 14.25 besok akan dirilis secara otomatis ke akun siswa. Lalu kita mau batasi waktunya kapan berakhir, gitu ya. Tanggal 25, ya, tanggal 26, gitu ya. Jam berapa, ya kan? Terakhirnya jam berapa? Misalnya terakhir jam 12 malam. Ya, misalkan, ya terserah Bapak Ibu, tinggal diganti saja. Misalnya terakhir jam 6 sore aja, berarti jam 18.00, ya, pukul 18.00, ya. Artinya soal ini akan berakhir pada jam 18.00 besok, ya. Mulai dirilisnya atau masuk ke akun siswa itu pada pukul 14.25, tetapi berakhir untuk mengerjakan terakhir siswa mengerjakan jam 16 lewat jam 18. Lewat dari jam ini siswa tidak bisa mengerjakan lagi. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita pilih topik, ya, pilih topik. Soal ini masuk ke topik apa, gitu ya. Kita kan sudah buat topik-topik Bapak Ibu, ya. Masuk ke ulangan harian misalnya. Ya sudah, tinggal kita jadwalkan, ya. Tinggal kita jadwalkan. Oke, sudah kita jadwalkan di sini. Bapak Ibu sudah kita jadwalkan dan ada di sini soalnya ini, ya, di ulangan harian untuk UHKD 3.1 sini. Lalu cara membuat ini Bapak Ibu, ya, cara membuat topik-topik ini sudah saya jelaskan panjang lebar ya Bapak Ibu, biar rapi kelas Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kali kita buat tugas, ulangan, materi, tinggal kita masukkan ke loker-loker kita ini, ya. Silakan yang belum rapikan Google Classroom, silakan dirapikan dulu Bapak Ibu, buatlah topik-topik seperti ini, gitu ya. Supaya nanti ada pemeriksaan pun Bapak Ibu akan aman, karena semua kegiatan Bapak Ibu terekam di Google Classroom ini, termasuk absen siswa setiap pertemuan terekam di sini, ya. Semua sudah saya jelaskan di sini juga Bapak Ibu, ya. Oke.
lanjut saja di sini. Apa namanya di sini Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya mau coba setting supaya bagaimana cara siswa mengerjakannya. Saya mau setting ulang supaya saya bisa mengerjakan sekarang ya. Saya edit dulu ya supaya bisa dikerjakan sekarang. Misalnya, berarti di sini saya setting saja, saya tidak jadwalkan gitu ya, tidak usah dijadwalkan. Saya mau ngerjain sekarang, gitu ya. Misalkan saya mau kerjain sekarang, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu ya cara siswa mengerjakannya. Sini saya tanggal 25 saja ya hari ini, lalu terakhirnya nanti jam 6 jam 18 di sini atau jam 6 sore. Oke, sudah Bapak Ibu di sini sudah. Nah, saya akan tugaskan. Artinya, soal ini sudah langsung masuk ke akun siswa dan siswa sudah bisa melihatnya dan bisa mengerjakan sekarang, ya. Karena tadi saya sudah setting, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini soalnya, ya. Seperti ini. Oke, sekarang saya masuk ke akun siswa, ya. Kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, ini saya ada akun siswanya di sini. Saya masuk ke emailnya. Nah, ternyata di email siswa, oke, ini belum masuk ya. Kita refresh dulu. Lagi diambil. Oke. Lanjut. Belum ya Bapak Ibu ya. Oke. Belum masuk. Di sini tugas baru. Oke. Saya ulang. Saya lihat lagi Bapak Ibu ya. Refresh. Oke, udah masuk. Udah masuk tugas baru yang tadi. Oke, Bapak Ibu, tinggal siswanya langsung klik saja ini. Ya, di sini diarahkan ke sini, ya. Hai, gitu ya. Hai Michael, Wadwila memposting bla 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 bla, gitu ya. Gurunya memposting ini, ya. Tugas. Nah, batasnya itu tanggal 25 hari ini, gitu ya. Tinggal dia langsung buka saja, ya. Buka saja. Lalu dia akan langsung mengerjakan di sini, Bapak Ibu. Dia sudah dibawa ke halaman ini, ya, di halaman soal ini, ya, soal yang diposting tadi oleh gurunya, ya. Tinggal dia langsung klik saja soalnya, lalu dia mengisi identitasnya. Misalkan di sini emailnya mana gitu ya, masukkan emailnya dia ya, di sini masukkan emailnya. Oke. Masukkan emailnya Bapak Ibu. Siswa mengerjakan, lalu dia isi data dirinya dia, ya, data dirinya misalnya nama. Ya, ini hanya ini simulasi siswa mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya bisa koreksi misalnya, ya. Oke, kemudian lanjut di sini mata pelajaran. Mata pelajarannya misalnya sejarah. Oke. Kalau sudah langsung saja Bapak Ibu, kalau sudah isi di identitasnya langsung berikut. Siswa akan mengerjakannya. Soal sudah masuk ke halaman soalnya, ya. Lalu di sini ada petunjuknya, kerjakan soal ujian ini dengan teliti misalnya. Kemudian kerjakan dengan benar. Oke. Di sini dia akan langsung di sini melihat soal nomor 1 di sini. Soal nomor 1 di sini itu poinnya 20 poin untuk soal nomor 1. Poin yang untuk soal nomor 2 itu adalah 20 poin juga. Soal nomor 3 itu 20 poin juga. Sampai soal nomor 5 itu 20 poin juga, ya. Nah, dia sekarang kerjakan, siswa mengerjakan, misalkan dia kerjakan bla 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 saja. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Kayak asal saja, misalnya
Ya, ini asal saja ya. Ini supaya Bapak Ibu nanti bisa ya. Jadi saya hanya menunjukkan caranya saja Bapak Ibu ya. Dia anggaplah ini dia sudah kerjakan, kemudian dia kirim gitu ya. Dia kerjakan semua, misalkan nomor 1 sampai nomor 5 dia kerjakan semua. Kemudian sudah nomor 1 sampai 5 dia sudah mengerjakan, lalu tinggal dia kirim ya. Kirim ya. Kirim salinan tanggapan saya. Maka kita kirim saja ya. Siswanya langsung kirim. Oke, sudah. Siswa sudah mengerjakan, tanggapan dikirim dan tugas ditandai selesai. Ya, ini keterangan di siswanya ya. Kemudian siswanya buka tugasnya gitu ya. Nah, sampai di sini siswa sudah mengerjakan soalnya gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya cara guru mengoreksi gitu ya, mengoreksi pekerjaan siswa. Cara guru mengoreksi pekerjaan siswa ya. Saya akan masuk lagi ke kelas ya, kelasnya di kelas akun guru ya. Saya akan masuk lagi ke akun guru sini ya. Oke. Caranya Bapak Ibu, bagaimana cara saya mengoreksi pekerjaan daripada siswa kita atau anak-anak kita? Caranya adalah kita masuk ke aplikasi Google lagi, lalu ya, ini sudah di classroom-nya Bapak Ibu ya, masuk ke aplikasi Google-nya, lalu pilih Drive ya, pilih Drive, Google Drive-nya. Nah, ini kita sudah dibawa kepada Google Drive ya, di mana tempat penyimpanan soal tadi yang kita buat. Nah, di sini, ini soalnya ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik saja Bapak Ibu soalnya, klik soalnya, lalu kita pilih yang ini, yang respon ya tadi. Misalkan siswanya udah mengerjakan, sudah kirim. Sekarang Bapak Ibu mau koreksi sekarang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada poinnya 100 ya dari semua soal ini, gitu ya. Ada poinnya di sini 100 dari soal yang kita buat tadi. Ada 5 soal, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau milih yang mana? Milih respon, ya. Ini soalnya, kemudian soal yang dikerjakan oleh siswa tadi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih yang respon, pilih respon. Di respon, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya ringkasan, kemudian ada pertanyaan, ada individu. Nah, Bapak Ibu pilih yang individu karena kita akan koreksi per individu secara manual. Klik di sini, Bapak Ibu, individu. Oke, di individunya Bapak Ibu akan muncul ada emailnya, email siswanya sini, ya. Nah, karena siswanya tadi cuma hanya satu berarti hanya satu di sini. Kalau siswanya banyak berarti ininya banyak, di ringkasannya banyak, gitu ya. Termasuk halaman ini juga banyak. Tapi karena hanya satu berarti hanya satu saja di sini, ya. Oke, cara individu kita koreksi satu-satu, gitu ya. Ini siswanya yang pertama dia ngasih alamat email, ini data dirinya dia, gitu ya, data dirinya dia. Nah, lalu masuk ke sini, kita mau koreksi nih. Nah, di sini kenapa disalahkan? Karena memang tadi kita tidak masukkan, waktu kita membuat soal tidak masukkan jawabannya, kunci jawabannya. Kita hanya masukkan apa tadi? Poinnya saja. Kita hanya masukkan poinnya saja, gitu ya. Jadi di sini poin untuk soal nomor 1 ini poinnya 20. Nah, tinggal kita sekarang koreksi sesuai tidak dengan soal ini, jawaban anak-anaknya sesuai tidak. Nah, yang tahu hanya kita. Ya, kalau memang sesuai, ya tinggal kita kasih poin. Batas poinnya adalah 20 untuk soal ini. Misalkan dia bagus benar, kita kasih 20, gitu ya. Soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 lanjut. Sama kita koreksi seperti ini juga. Poinnya 20 di sini. Nah, ternyata soal nomor 2 kurang tepat. Kita kasih misalnya 15 saja, gitu ya. Tidak 20. Kemudian nomor 3 di sini tepat, gitu ya. Berarti kita kasih 20 lagi, gitu ya. Nah, nomor 4-nya
15 lagi karena kurang tepat. Kemudian nomor 5-nya misalnya 20 lagi karena jawabannya tepat sekali, gitu ya. Kalau sudah Bapak Ibu, langsung disimpan saja di sini. Di bawah ini ada simpan. Kalau sudah dikoreksi, simpan. Oke, Bapak Ibu, sudah di sini. Kita sudah koreksi secara manual, ya. Nilai siswanya sudah. Dari siswa ini, gitu ya. Satu siswa kita sudah koreksi secara manual karena memang siswanya hanya satu di kelas ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nilainya dari poin 100 dia dapat 70 ya poinnya, gitu ya. Dari 100 poin, dari 5 soal ini ternyata ada berapa soal yang dia tidak bisa mengerjakan, gitu ya. Oh ini ternyata yang nomor 4-nya misalnya, nomor 3-nya dia kosong ya. Misalkan saya kasih 15 ya. 15 lalu simpan. Oke, sudah disimpan. Sampai di sini Bapak Ibu, siswa sudah mengerjakan. Cara siswa mengerjakan sudah saya tunjukkan. Kemudian cara guru mengoreksinya juga sudah saya jelaskan. Sekarang sudah dikoreksi. Sekarang kita mau rilis skor ke siswa. Kita mau kirim skornya ke siswa sekarang. Hasil pekerjaannya dia atau nilainya dia. Bagaimana cara merilisnya, gitu ya. Supaya siswa langsung tahu, oh ternyata saya dapat nilainya seperti ini, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada rilis skor. Artinya ketika kita rilis berarti skor ini akan langsung kekirim ke siswanya dan dia bisa membuka dan mengetahui jumlah skornya dia. Seperti itu ya. Tidak seperti pilihan ganda Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda kan kita sudah langsung otomatis nilainya langsung dia lihat. Nah, kita tadi settingnya itu setelah peninjauan secara manual baru kita rilis nilainya, gitu ya. Nah kita sudah koreksi secara manual. Sekarang tinggal kita rilis. Klik saja rilis. Nah di sini ya, di sini ada rilis skor, gitu ya. Nah di sini boleh Bapak Ibu tambahkan pesan khusus. Misalkan pesan khususnya buat anak ini misalnya ya. Misalnya sudah bagus, gitu ya. Bagus. Tetapi tetap ditingkatkan, gitu ya. Ditingkatkan. Oke. Sudah bagus, tetapi tetap ditingkatkan. Ini pesan khusus dari kita kepada anak ini. Ya. Oke, sekarang kalau sudah di sini ada semua responden. Ya, kalau misalkan siswanya banyak akan muncul semua di sini Bapak Ibu. Ya. Tapi karena ini hanya satu siswa, ya. Jadi hanya satu yang muncul. Oke, kalau sudah tinggal kita kirim ya email dan rilis. Nah, otomatis Bapak Ibu, otomatis nilainya sudah terkirim ke siswa atau sudah dirilis di akun siswa. Nah, sekarang saya coba masuk ke akun siswa lagi ya. Kira-kira seperti apa pesannya ya? Seperti apa pesannya? Oke. Di sini saya sudah di akun siswa. Ya, saya masuk ke emailnya ya. Lalu Bapak Ibu silakan. Nih, sudah ada nih. Ya. Ini di akun siswa nih. Nah, jadi tadi dari akun guru sudah kita rilis nilainya atau poinnya. Sekarang sudah masuk ke akun siswa. Siswa langsung klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Keterangannya, skor Anda telah dirilis untuk ulangan harian KD 3.1. Kemudian ini pesan khusus tadi Bapak Ibu, sudah bagus tetapi tetap ditingkatkan, gitu ya. Nah, nilainya dia adalah ya 70, gitu ya. Ini sebenarnya kurang bagus ini kalau 70 dari 100, gitu ya. Tapi ini hanya contoh Bapak Ibu. Ini hanya contoh, jadi terserah Bapak Ibu mau kasih pesan apa buat anak didik Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya cuma 70 ya
Bapak Ibu bisa kasih pesan, misalnya nilai Anda, nilai kamu kecil gitu ya, tolong tingkatkan belajarnya gitu ya, bisa juga seperti itu ya, terserah Bapak Ibu ya. Sudah, ini di akun siswa seperti ini tampilannya. Nah, siswa juga bisa melihat apa sih yang salah gitu ya di pekerjaan saya. Nah, dia bisa lihat sini, siswanya bisa lihat lagi. Tinggal klik saja. Nah, lalu dia lihat, oh ternyata di sini, oh ini di sini nih gitu ya. Di sini kurang bagus misalkan. Oh nomor 1 benar semua saya, nomor 2 kurang misalkan ya, karena dapat poinnya 15 saja. Lalu nomor 3-nya, nah di sini nomor 3-nya saya dapat 0 misalkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah, ini di siswa. Jadi siswa bisa cek kesalahannya di mana gitu ya. Oke, sekarang saya kembali lagi ke akun guru ya, akun guru. Bagaimana caranya? Bagaimana cara guru merekap nilai siswa gitu ya. Nah, caranya adalah guru tinggal masuk lagi ke akunnya gitu ya, akun gurunya gitu ya. Masuk ke Google Classroom-nya lagi gitu ya, masuk ke Google Classroom. Bapak Ibu di sini di Google Classroom silakan klik yang aplikasi Google lagi. Lalu masuk ke Google Drive-nya. Masuk ke Google Drive. Oke, sudah di Google Drive. Ini soal yang tadi yang sudah kita kerjakan, sudah dikoreksi, siswa sudah mengerjakan gitu ya. Kita sudah rilis skor siswa. Sekarang kita mau rekap nilai siswa. Ya, tinggal klik saja di sini. Di sini Bapak Ibu. Oke, ini soalnya tadi. Sekarang kita mau rekap nilainya. Cara merekap nilai siswa seperti apa Bapak Ibu di sini? Ya, ada tanda seperti ini. Ya, membuat spreadsheet. Ya, Bapak Ibu ya. Tinggal klik saja spreadsheet-nya. Ya, oke di sini. Buat spreadsheet baru ya untuk KD, kita buat saja rekap misalkan. Rekap nilai ya supaya gampang. Nilai UH KD 3.1. Kalau sudah tinggal kita buat di sini. Otomatis Bapak Ibu sudah masuk ke sini. Nah, ini dia ya rekapnya Bapak Ibu. Ini rekap tadi pekerjaan siswa, nilainya. Jadi ada timestamp-nya, waktu pengerjaannya, jamnya ada di sini. Kemudian ada emailnya, alamatnya, kemudian skornya dia dapat berapa, kemudian nama siswanya berapa, siapa, kemudian mata pelajaran, kemudian ada soal nomor 1 sampai nomor 3 dan sampai nomor 5 dan jawabannya Bapak Ibu. Ini masih dalam bentuk file di Google Drive ya Bapak Ibu ya, atau dalam bentuk file di Drive atau di Google Drive di Google Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau jadikan file ini, kita mau download jadi Excel gitu ya, supaya kita bisa rapikan di komputer kita. Tinggal pilih file aja Bapak Ibu ya. Pilih file sini ya, kemudian download. Download Microsoft Excel di sini ya. Ya, download Microsoft Excel. Tinggal klik saja. Nah, otomatis hasil downloadnya ya dalam bentuk Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal rapikan saja ya. Bapak Ibu tinggal rapikan saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dapat nilai siswanya ya. Sudah direkap nilainya, sudah di-download dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal rapi-rapikan saja di sini ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja ya. Bagaimana cara membuat soal uraian atau ujian esai ya yang dikoreksi langsung di Google Classroom ya. Nah, saya sudah jelaskan panjang lebar, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bermanfaat
Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan lewat chat room-nya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat pagi Bapak Ibu.